Jadikan kuburnya kedua orang tuanya, jadikan kubur ibunda tercintanya, kakek neneknya, ahli kuburnya, jadikan raudhah min riyadil jannah. Amin. Dan keluarga ditinggalkan senantiasa Allah berikan kekuatan iman dan Islam untuk meneruskan perjuangan beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Allah berikan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kirimin Fatihah dulu ya Bu ya, buat Ibu almarhumah Ibu Mulyani binti Haji Muhammad Nur. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau. Amin. Allah terima beliau di sisinya, dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Bunda Ustazah mohon izin, Ustazah mohon izin, saya Al-Fakir nih diundang mendadak. Diundangnya kemarin. Kebetulan Allah lagi nguji. Baru 3 hari, 2 hari yang lalu suami keluar dari rumah sakit, yang nomor 2 masuk. Bu, jadi Ustazah undangnya saya lagi di rumah sakit. Tadi mau kemari saya izin dulu mau gocak. Bunda tinggal bentar ya. Saya bilang, kemana sih Bun? Bentaran. Paling juga sejam 2 jam saya bilang. Ada apa sih Bun? Dan pokoknya bentaran dah. Tungguin ya. Bentar doang, nanti sebentar gak balik. Saya bilang gitu, alhamdulillah anaknya redo ya Bu ya. Anaknya redo mau ditinggal maknya, suami juga redo mau nganterin bininya, pengen ketemu ibu-ibu. Insya Allah Allah redo Ibu ya. Amin ya Rabbal alamin. Bu, Ibu Haji Mulyani meninggal udah setahun ya. Nih beliau meninggal udah setahun. Bukan nggak mungkin, kita juga bakal ngalamin. Betapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya Bu ya, sahabat-sahabat kita. Ibu yang bentar-bentar kita dengar di toa masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok dengar lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa banyak kita lihat ambulan lewat bawa jenazah, Ibu ya. Besok-besok kita bakal ada di toa masjid. Besok-besok kita bakal ada di dalam ambulan. Besok-besok kita bakalan ada di dalam keranda. Kita lewat tuh kuburan, ada di Pondok Kopi, ada di Pondok Kelapa, kuburan Ibu ya. Besok-besok kita ada di sini. Dan bukan nggak mungkin sebulan kemudian, seminggu kemudian, bahkan mungkin malam ini takdirnya kita nggak ada yang tahu. Ibu ya, kita nggak ada yang tahu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan 2 nasihat untuk kalian. Yang pertama nasihat yang hidup. Apa Ibu nasihat yang hidup? Al-Quran. Nasihat yang hidup adalah Al-Quran yang selama ini kita baca. Itu nasihat yang hidup, yang selalu memberikan nasihat, gambaran, sejarah, apapun ada di dalam Al-Quran. Yang kedua apa nasihatnya? Yang kedua nasihat yang mati, yang diem. Apa nasihat yang diem? Kematian. Ibu, ini kita diundang nih. Nasihat buat kita. Kematian itu nasihat buat kita. Betapa banyak orang yang sibuk ngejar dunia, lupa sama nasihat yang mati. Betapa banyak orang yang cuma mempercantik diri, sibuk sama skincarean. Sekarang lagi heboh skincare ya. Ya Allah ya Allah. Betapa banyak di antara kita ngejar biar body bagus.
Senang dah di mana-mana ngajinya ditinggal. Iya. Banyak ya Bu? Banyak. Banyak yang ngejar rumah dibagus-bagusin, masjidnya kebanjiran. Iya. Bukan bagus ini. Bukan Ini apa pengingat buat kita Bu. Semuanya pengingat buat kita. Kita lupa Bu, kita lupa sama nasihat yang diam, nasihat yang mati. Ini sekarang udah banyak. Saya punya teman kemarin, teman saya itu lagi berangkat ke Kutub Utara. Ya Bu, dia saking penasaran pengen tahu tuh Kutub Utara kayak apa. Ternyata di sana Bu, kan kalau naik kapal laut, ya Bu ya, kalau Kutub Utaranya itu lagi musim dingin, lagi dingin, kan dingin memang di sana ya Bu. Itu kapal lautnya bawahnya itunya keluar tuh, apa namanya kayak pisau, ada pisau di bawahnya, buat ngebelah es. Jadi begitu naik kapal, lautannya kan jadi es, itu kapalnya ngebelah es. Ya Bu ya, dia bilang sama saya lihat postingannya, teman saya itu teman sekolah, saya bilang, saya panggil Mas Bro, karena kan kita teman SMP gitu. Saya bilang, bro, itu gimana jalannya kapalmu? Iya Ustazah, ini ada pisau untuk ngebelah lautan. Dia bilang, tapi Ustazah, anehnya, padahal dingin, tapi esnya udah mencair. Ini siap-siap nih, esnya mencair, padahal dingin. Aneh nggak Bu? Nah, sekarang udah kebukti tuh. Di Ancol banjir rob hampir tiap hari. Ini seorang Priuk kebanjiran mulu. Bagian Ancol sebelah sana banjir mulu. Ini fenomena alam yang aneh, yang udah bentaran lagi kita bakal digulung sama Allah dunia ini Bu. Nih, kalau kita nggak nyiapin kematian kita nggak siap-siap dengan kematian kita, apa yang bisa kita bawa? Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini orang Bu, kalau orang yang senang dengan kematian, ini berapa berubah hidupnya, gerasa kusuk, itu pengennya lebih dari orang lain. Ada yang pintar ngaji, itu mah bagus, maksudnya lebih pintar lagi, pengen pintar juga gitu. Ada yang pintar marawis, dia pengen pintar juga gitu. Ada yang rumahnya gede, pengen banget juga gede rumahnya, Ibu ya. Ada yang pengen anaknya lebih hebat, pengen juga hebat. Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan gerabah gubuk, jangan gerasa tusuk. Takutnya kita bukan bagian dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bukan jiwa yang tenang. Orang kalau hidupnya tenang, orang kalau hidupnya nyaman Bu, ngadepin kematian menjadi jiwa yang tenang. Cirinya gimana Ustazah? Tahu kalau kita senang sama kematian, kalau kita udah ngarepin kematian, tuh tadi hidupnya tenang, nggak panas sama orang, nggak iri hatian sama orang, nggak ambekan satu grup, enggak. Beneran ini mas saya cerita, nggak ambekan di majelis taklim kalau teman dikit ngambek. Ada
ada kuah di depan dia kagak ditawarin, cembetut. Ini kue barang-barang rebutan dia nggak kebagian, ngomong kemana-mana, malas gua. Duduk dekat dia, kalau maju kue sendiri, nggak ingat teman, boro-boro nawarin. Padahal ustazah udah nawarin tuh, ayo silakan kuenya, gua nggak diculik sama dia, pernah di samping dia. Orang kalau jiwanya tenang nggak bakal begitu, berarti bukan milik rezekinya, benar nggak? Benar nggak? Orang makanan di mulut aja kalau bukan milik rezeki kita bakal jatuh juga. Iya. Nih, ukur diri kita. Udah belum kita menjadi jiwa yang tenang? Hidup nggak macam-macam, nggak iri hati sama tetangga beli mobil baru dia panas. Tetangga benerin rumah dia meriang, tetangga beli rumah lagi dia mati. Ini ciri. Kalau ibu mau ngukur, saya termasuk nggak ya jiwa yang tenang? Tuh ukurnya hati. Karena hati terbagi 3. Yang pertama tadi kolbun salim, hatinya selamat, hatinya gampang maafin orang. Nih Bu, ini bulan Syakban nih, tanggal berapa sekarang? Syakban. Tanggal 2, iya benar banget. Tanggal 3 ya? Iya. Tadi jadinya tanggal 31 ya? Ada nanti nisfu Syakbannya tanggal 13. Iya. Pas malam Jumat. Di sini ada yang biasa? Ada. Ngadain. Sealiran kita. Iya, mudah-mudahan. Ya Bu ya. Saya pernah ngisi tausiah. Saya bilang masalah nisfu Syakban. Habis turun dari panggung, Ustazah, besok-besok jangan ceramah di sini lagi. Oh Allah ya Allah. Orang saya belajar dari kecil kayak begitu, saya sampaikan. Mau terima mau enggak bodoh amat, emang aku pikirin nggak diundang lagi juga nggak apa-apa. Iya benar. Benar. Ya Bu ya, ngukur diri Bu, ngukur diri tuh. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, jiwanya tenang. Nggak ambekan, nggak panasan, sama suami juga nggak gampangan ngambekan. Suami mengapain di luar? Ya, itu tanggung dia di depan Allah. Suami mau laga apa kek, lagu apa kek, mau nyanyi gara-gara sebotol minuman, biarin. Ibu gak bakal dihisap gara-gara kelakuan suaminya ibu, tapi suamilah yang akan dihisap gara-gara kelakuannya ke kita. Mau mabuk, mau jungkir balik, mau nyusup urusan dia sama Allah. Udah, pengen punya jiwa yang tenang tuh ya Bu ya, biar kita dipanggilnya sama Allah dapat jiwa yang tenang. Irji'i, masuk ikut kata Allah, ila rabbiki, masuk ke dalam surganya Allah. Ini kalau orang udah jiwanya tenang, matinya tenang, nggak mikirin dunia lagi Bu, dia pasti nanya, ya Allah, saya ninggalin rumah saya ya Allah, ntar aku ganti ya Allah. Anak-anak saya kasihan ya Allah, belum pada kawin, ada yang masih belum kawin ya Allah. Cucu saya masih kecil-kecil ya Allah, ntar dulu ya Allah meninggalnya. Dan diganti sama Allah keluarga di surga. Tapi ya Allah, saya nggak tega ninggalin suami saya sendirian. Nanti sama Allah diganti di surga. Irja'ni, ayo masuk ke dalam surga Allah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti sama Allah diganti. Nanti kamu di surga ketemu sama orang-orang tua kamu yang udah meninggal, ketemu sama teman-teman yang udah meninggal sertain, ketemu sama saudara-saudara yang udah meninggal. Di sana kalian akan reuni kita Allah, ketemuan. Jadi jangan khawatir. Allah ganti keluargamu di sana. Allah ganti kenikmatan dunia yang ditinggalkan olehmu. Allah ganti semua yang kau tinggalkan di dunia. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Ayo masuk surga dalam keadaan tenang, jiwamu dalam keadaan ridha, maka Allah ridha. Bu, kalau para ulama tuh biasanya para wali Allah tuh kayak udah punya perjanjian dengan langit ya.
ada kisahnya. Guru saya cerita Habib Ahmad bin Alwi bin Alwi Al-Jufri ya Bu ya. Itu beliau pada saat itu meninggalnya di Jakarta ya Bu ya. Ini keluarganya kan banyak nih Bu. Keluarganya banyak, ada yang di Solo, ada yang di Jakarta, ada yang di Palembang, ada yang di Tarim. Jadi ayahnya beliau itu ketika itu dari Tarim hijrah ke Solo. Ditinggalin beliau dari kecil, dari bayi. Nah, karena zaman dulu itu susah, pesawat nggak ada, kalau naik kapal laut juga nggak sembarangan, ya Bu ya. Meninggalnya beliau nih. Beliau meninggal, ini semua keluarganya ribetin. Udah bawa pulang ke Solo aja. Ke sana ada makam ayahandanya. Yang keluarganya di Jakarta, udah di Jakarta aja. Biar ada pakai bumi. Nih Bu, para ulama tuh meninggal. Kemarin baru kita wafat, Ustazah Mardia ya. Namanya sama-sama Mardia, cuma ujungnya beda ya. Ibu ya. Ini beliau wafat, keluarganya di Jakarta, udah dikubur di Jakarta aja. Supaya apa? Supaya ada paku bumi. Bu, semakin banyak para ulama wafat, ini paku buminya semakin dicabut oleh Allah. Maka kalau ada kuburan para waliullah, para ulama, di situ masih sama Allah masih di ini bahayanya, bencananya, ya Bu ya. Karena ada paku bumi tadi para ulama tadi, ya Bu. Apalagi Jakarta, daerah saya itu pesisir kan, dekat sama laut. Yang punya laut cuma Jakarta Utara. Jakarta lain nggak ada laut. Paling sungai besar, ya Bu ya. Keluarganya yang di Jakarta minta di Jakarta aja, yang di Tarim minta udah bawa pulang ke Sewun aja ke Tarim, karena keluarga besarnya di sana, istri dan anaknya ada di sana. Nah, lagi ribet begitu, satu orang sahabatnya beliau datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya sahabatnya Habib Ahmad bin Alwi. Ya, ada apa Habib? Waktu itu beliau pernah bilang, kalau saya meninggal dunia, tolong buka koper saya. Kemana-mana beliau bawa koper. Ke Tarim, ke Jakarta, ke Solo, ke Palembang, itu bawa koper kemana-mana. Tolong buka koper saya, kata beliau. Nah, akhirnya rame-rame ini dibuka. Begitu dibuka kopernya, ada surat wasiat dalam koper. Dibuka kopernya, isinya apa Bu? Masya Allah. Beliau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, kalau saya meninggal dunia di hari ini, bulan ini, tahun ini, jam ini, detik ini, menit ini, tolong kuburkan saya di Solo. Ibu tahu nggak Bu? Yang beliau sampaikan itu hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik, sama apa yang dicatat. Bayangin, ini para waliullah gitu, kayak udah punya perjanjian sama Allah. Ya Bu, tahu semua. Hari, tanggal, bulan, detik, menit, sama yang ditulis dengan beliau, sama dengan kematian beliau. Ini orang kaget semua. Dan ibu tahu dalam kopernya itu apa? Apa Bu? Udah ketebak ya? Kain kafan. Guntingnya udah ada di situ. Kainnya udah diukur, ukuran badan beliau. Ibu, minyak wanginya udah ada. Kapur barus, pewangi buat mandiin jenazah udah ada semuanya. Udah disiapin sama beliau. Ya Allah ya Rabb, ini pertanda beliau adalah waliullah. Ibu, akhirnya dikuburkan di Solo dengan permintaan kuburkan di samping ayahanda saya, tapi jangan nyamping banget, agak mundurin sedikit, hampir mencapai pundak atau perut ayahandanya, saking pengen takziman wa takriman, karena selama beliau hidup sudah dewasa belum pernah ketemu ayahandanya. Karena ayahandanya ada di Solo. Ini salah satu waliullah. Ini waliullah yang memang senang dengan kematian.
mana dah. Maksudnya pengen lihat dulu mati ya biar. Ntar dulu deh matinya. Tanya kan begitu ya Bu ya. Kalau bisa Ntar dulu dah ditawar. matinya gitu kan. Allah kalau bisa mantar dulu dah. Iya. Kalau bisa mantar dulu dah matinya ya Allah. Pengen minta amplop kali. Anak belum pada gede. Anak belum pada gede. Kalau bisa antar dulu kayak Allah, pengen memang cucu, pengen lihat anak kayak apa sih jodohnya, pengen lihat anak punya rumah, ya Bu ya. Kan maunya kita begitu, lah maunya Allah beda. Ya Bu, kalau emang udah habis rezekinya, udah. Ini kalau kita nih, kalau meninggalnya ada 4 cara malaikat kalau cabut nyawa kita Bu. Ada 4 cara. Ada yang dicabut nyawa dengan lewat nih ubun-ubun. Ini biasanya orang-orang mukmin nih, yang kalau dicabut nyawa lewat ubun-ubun. Gimana tahunya Ustazah? Ini malaikat kalau datang, Ibu kalau ketemu sama guru gimana? Di jalan apa? Ustazah. Ya Allah. Ya Ibu Allah. gimana? Enggak kan? Pasti gitu, Ustazah. Assalamualaikum. Hormat Ibu. Iya. Benar ya Bu? Ustazah. Assalamualaikum. Iya. Nah nih malaikat nih. Iya. Cirinya kalau malaikat kita udah nggak bisa ngomong saat itu nanti ya. Boro-boro bisa ngomong dia malaikat dalam keadaan memberikan penghormatan lewat sini dicabutnya. Itu biasanya orang mukmin. Ada lagi yang dicabut lewat lisannya. Iya. Ya Bu ya. Nah itu masih amal ibadahnya masih lumayan bagus. Tapi kalau orang-orang yang nggak beriman kepada Allah dicabut lewat sini nih. Malaikat datang dalam keadaan Ya Allah. melengos. Nah ini bahasa Betawinya melengos ya Bu ya. Melengos. Kita kalau ketemu orang yang gak kita sukain gimana? Melengos ya. Dikasih apa dia? Nih. Apaan? Ketemu dia males banget. Nah itu ciri Bu, itu ciri. Kalau kita tahunya kapan? Kalau udah mau meninggal. Kalau sekarang kita belum tahu. Ya Bu ya. Ini tadi saya ngomong sama Mas lupa aja. Lengos. Mulai mana? Kain putih. Kain putih. Kain putih. Di dalam kotak ada kain kafan. Ibu ya, kain putihnya udah disiapin, semuanya udah disiapin. Ya Allah ya Rabbi, para ulama. Nih guru-guru kita, ini saya dengar Ustazah Mardiah juga, itu udah banyak ciri-cirinya kemarin waktu beliau wafat. Nih teman saya itu sahabatnya anaknya beliau, itu ciri-cirinya udah kalau meninggal gini ya, begini ya. Para ulama-ulama, guru-guru ngaji kita Bu, itu nanti kelihatan. Ada yang kayak udah rumah dirapihin sama dia, diberes-beresin. Mau nyambut apa sih Mak? Udah ntar, takut ada tamu banyak itu. Ibu saya begitu. Nah, Masya Allah. Nyimpen kain putih juga. Itu Masya Allah. Itu kan ciri buat kita. Kalau beliau bukan orang sembarangan. Dan ciri lagi berhasilnya orang tua ketika dia mendidik anaknya nih kayak gini nih, emaknya dihaulin, Masya Allah, ngundang ustazahnya, ngundang teman-temannya, dia ingat sama emaknya, ya Bu, dia senang ngadain kayak begini nih, dikumpulin orang-orang, dipintain doanya. Ini ciri bahwa pendidikan orang tua kita berhasil. Betapa banyak orang Bu, ini untuk ibroh aja. Istrinya meninggal duluan karena sama-sama susah hidupnya dulu. Ini dekat rumah. Ini bukan cerita jelek tapi cukup buat ibroh. Istrinya sama suaminya sama-sama orang susah dari kampung rantau ke Jakarta, hidupnya nyaman, enak Bu. Istrinya rajin banget taklim, rajin sedekah. Jadi dekat rumahnya ada masjid mau diwakafin, sebelah ada lapangan. Terus si istri janji Bu, janji nih sama emak saya pengurus masjid almarhum, Bu nanti saya selesai ngebangun rumah ini, uangnya saya mau kasih ke masjid. Itu ada tanah 500 meter mau diwakafin ke masjid. Saya nanti kasih duitnya sama ibu ya. Oh iya Bu, iya Insya Allah. Habis ngomong begitu, uangnya cair, dianya meninggal. Nyampe ini mak saya ke suaminya. Apa kata suaminya Bu? Ada saksinya Pak? Nah, Ada saksinya nggak istri saya ngomong kayak gitu? Kalau ada saksinya, saya nggak mau. Takutnya hoax.
Takutnya bisa-bisanya ibu doang. Masnya nanti berdua tuh sama-sama pengurus masjid yang emang lagi nyari dana. Enggak Pak, ini beneran ngomong sama saya sendiri. Asasinya ya Allah, saya nggak percaya sama ibu. Oh ya udah, kalau nggak percaya, nggak jadi tuh duit Bu. Malah dia bangun rumah, dia kawin lagi. Ya Allah, ya Allah. Emas istrinya dipakai semua sama bini mudanya Bu. Ya Allah Bu, Dan capek-capek nyuruh. padahal lagi di Jakarta baru-baru datang dari Tegal, benar-benar orang susah. Bininya minta tukang kredit keliling, sampai hujannya geder-geder, banjir, bentar lagi kreditan. Kumpulin tuh duit sama bininya Bu, sedikit, sampai kontrakannya punya 30 pintu. Ya Allah. Sampai rumahnya enak, baru nikmati, kayaknya baru sebentar, Allah ambil beliau. Apa yang terjadi Bu? Ya Allah, lakinya nikah sama orang yang kerjanya di warung kopi. Ya Allah ya Rabb, begitu datang dibawa bininya udah pakai emas. Ya tetangga lihat semua, itu kan masih Bu Haji. Itu masih Bu Haji yang lagi baru beli di ini. Apa ada tetangganya yang hafal? Saya tahu tuh belinya di situ tuh berapa puluh gram. Ya Allah ya Rabbi. Bu, makanya jangan pelit-pelit. Kalau ibu uang banyak, emas banyak, ditaruh di dalam lemari. Kalau ibu mati yang pakai bini Muda. Jadi kalau Ustazah Murni minta duit, Ustazah Masa minta duit, ibu kita ngadain acara. Kasih. Nanti kalau udah kayak gitu kejadiannya, di dalam kubur kita ngejerit Bu. Ya Allah ya Rabb, boro-boro dikirimin doa Bu. Sedih ngeliatnya. Akhirnya boro-boro sedekah ke masjid, boro-boro ngebeliin tanah tuh buat masjid. Duitnya habis buat koyak-koyak. Enggak berkah hidupnya, sampai mati juga tuh Bapak Ibu. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ini pelajaran buat kita. Seapa sih ngejar dunia? Seapa sih ngejar dunia? Ya Allah ya Allah. Habis. Sebentar doang yang kita rasain. 50 tahun, 60 tahun kalau nyampe umur kita. Bu, banyak kalau buat maulidan berat ngeluarinnya. Ya emang suruh nyicil susah banget. Curhat. Emasnya banyak, tapi kalau buat sumbangan enggak lebih dari 20.000 ya. Nggak ada di sini. Di sana di rumah saya, Mbak. Beneran ini Mas saya cerita, saya mau ngadain santunan. Tiap tahun saya ngadain santunan Bu. Saya cuma mau aja ya Allah, saya nggak punya duit buat nyantunin. Uang cuma segini ya Allah, pribadi. Karena majisan saya punya pribadi sama kayak gini kayak ustazah-ustazahnya. Nih ya Allah, tolong ya Allah, antarkan para hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas mau mendermakan hartanya. Dengan izin Allah, saya cuma bismillahirrahmanirrahim ya Allah, siapa nih yang harus saya WA? Saya lihat status teman, oh ini WA, kirim. Alhamdulillah 100, 200, 1 juta, 500, 2 juta, 4 juta, masuk. Tetangga kanan kiri depan belakang, nih. Ya Allah Bu, mau ngadain acara nih, Isra Mi'raj di rumah, sekalian santunan. Baik banget sama saya. Saya lewat ditanya, Ustazah, mau kemana Ustazah? Jadi cantumin namanya. Tapi kelar acara Bu, udah dapat itu santunannya. Apa masih jauh santunan? Saya lewat. Anak kecil pada main di jalanan, diambil kayak anaknya. Awas ada motor lewat Mak. Saya berhenti sampai tuh bocah mingsar sendiri. Ya Ya Allah ya. Kelihatan sini mah nggak ada, insya Allah nggak ada. Enggak ada. Sedih saya. Ibu ya. Ini ciri Ibu, ini ciri. Kita masuk ke dalam kan irji'an ila rabbika radiyatan mardiyah, enggak kita nggak ada. Nah ini ciri. Orang yang sedang mempersiapkan kematiannya, nanti Allah akan berkata ketika ajal itu tiba, ya Allah ntar dulu, ya Allah ntar dulu. Kalau tadi kan dia memang minta, ya Allah cepet-cepet dah ketemu sama Allah, bahagia hati rasanya. Tapi orang yang enggak mau ketemu sama Allah, enggak mau kematian datang, minta sama Allah, ya Allah ntar dulu
Setahun lagi ya Allah, setahun lagi. Saya janji dah ya Allah, saya bakalan sholat 5 waktu, saya bakalan ngaji di majelis taklim ya Allah. Kata Allah, gak bisa. Sebulan ya Allah, sebulan gak bisa. Sehari aja ya Allah, sehari gak bisa. Kata Allah, udah telat. Kata Allah, udah telat, udah nggak bisa lagi dimajuin, walaupun 1 menit dimundurin, walaupun 1 menit. Kata Allah, udah telat, nggak bisa. Selama ini aku telah memberikan kesempatan kepadamu. Ya Allah, janji semenit aja ya Allah. Saya pengen transfer ya Allah ke semua majelis taklim yang butuh ya Allah. Saya mau sedekah ke masjid yang lagi dibangun ya Allah. Saya mau sedekah ke majelis taklim yang lagi mau mengadakan acara. Nanti terjadi saat kematian kita datang. Ya Allah, Allah udah nggak peduli. Allah udah nggak peduli sama yang begitu Allah. Ya Bu, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan waktu dan kesempatan buat kita. Ini sekarang nih di sini. Yuk. Semua sifat-sifat jelek kita, semua sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita, yuk kita rubah. Kita rubah ya Bu ya. Wa ati Allah, atiur Rasul, taati Allah dan Rasulnya. Ya Bu ya. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya Bu ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, segera datang kepada ampunan Allah. Kalau kita udah datang kepada Allah, banyakin salat tahajudnya, banyakin duhanya, banyakin sunnah-sunnahnya, sedekahnya banyakin. Ini bulan apa nih Bu? Ini bulan Sya'ban. Ya Bu, bulan Sya'ban itu kalau kata emak saya bulan rowahan. Ya Bu ya, saatnya ngirimin doa arwah. Saya kalau bulan ini berasa berat nih kanan kiri sama udah. Nih kalau orang yang kebetulan Allah kasih punya ijazah jarang tuh ngerasain saya kayak gitu nih, saya lagi ngalamin. Setiap datang bulan ruwah, ini para arwah kalau udah kecepatan dong, kirimin dong. Ada nempel. Iya udah berasa, ini bukan ngada-ngada, bukan ngadi-ngadi, ya emang begitu. Panas dingin ya Ustazah ya. Selalu hampir tiap hari. Padahal kagak sakit, kagak masuk angin dan segala macam. Ini bulannya arwah, segera ampunan Allah samperin. Ampunan Allah seluas langit dan bumi. Ya Bu ya, ampunan Allah seluas langit dan bumi yang apabila kita meraihnya, maka Allah akan jadikan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin insya Allah. Bu, selanjutnya lurusin niat. Bulan ini bulannya kita berhias. Lurusin niat kepada Allah. Apa yang Ibu tanam, apa yang Ibu jalanin, lurusin niat Ibu semata-mata cari ridhonya Allah. Supaya nanti ketika Allah memanggil kita di hadapan Allah nanti, maaf punten ketika mungkin ada amal ibadah kita yang gak sesuai dengan Allah. Kita bisa diandelin nama kita. Apa bisa diandelin nama kita? Ya Allah, kan saya punya sholat tahajud. Enggak, tahajud kamu cuma pengen supaya suami kamu gak poligami. Tahajud kamu cuma pengen anak kamu biar lulus PTN. Tahajud kamu cuma pengen anak kamu dapat kerjaan. Mau bilang apa kita? Tapi saya punya duha ya Allah. Saya sholat duhanya rajin sampai 12 rakaat tiap hari ya Allah. Enggak, duha kamu cuma pengen dapat duit banyak, cuma pengen dapat rezeki, bukan pengen ridho Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Terusin ya. Tapi ya Allah, saya sedekah tiap hari ya Allah, sedekah subuhmu cuma pengen ditambah duitmu olehku, kata Allah. Apa yang bisa kita andelin di hadapan Allah? Enggak ada. Saya mau lanjut tapi udah gak saja. Ibu ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti suatu saat kalau Allah takdirkan kembali. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hambanya Allah beriman, bertakwa dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktu sudah sangat sore, Ibu ya,
kita cukupkan. Sadar kondisinya, memang saya harus kembali ke rumah sakit. Mudah-mudahan apa yang diniatkan dihajarkan oleh ananda-ananda tercinta pada siang hari ini.